Esa proclama es patria o muerte. Condenamos esos crímenes, como lo que se comete en cualquier parte. Hola, ¿cómo está, Pop Gengs? Embargo terlama sepanjang sejarah perdagangan dunia adalah dialami oleh Kuba. Sejak tahun 1960, Amerika Serikat melarang semua cabang perusahaan luar negerinya untuk berdagang dengan Kuba. Melarang warga Amerika berbisnis di Kuba, tidak ada bantuan, dan diwajibkan bayar tunai semua impor barang dan jasa. Beneran diisolasi dari negara adidaya itu. Karena itulah Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, bersahabat dengan Presiden terlama Kuba, Fidel Castro. Dekat dengan tokoh revolusioner gantengnya, Che Guevara. Dua tokoh yang memainkan peran penting mengubah wajah Kuba menjadi sesangar sekarang. Pendidikan gratis, tak ada gizi buruk, dokter melimpah tapi pernah menjadi surga bagi para mafia. Inilah yang bisa Indonesia pelajari, hidup sehat di negara yang penuh kontradiksi. Pertama, perhatikan dulu peta Kuba dari atas. Nampak seperti buaya kan? Itulah makanya dalam bahasa Spanyol, Kuba mendapat julukan El Crocodilo. Yang besar berbentuk buaya itu pulau terbesarnya yang bernama Kuba. Yang kecil itu bernama Isla de la Juventud. Masih di peta, Kuba ini sangat dekat dengan negara bagian Amerika Serikat, yakni Florida di perbatasan selatannya. Dan juga berada di pertemuan Samudra Atlantik dan Lautan Karibia. Untuk pulau-pulau Karibia, Kuba adalah yang terbesar. Luas sekitar 110.860 km persegi, hampir sebesar Pulau Jawa, dan terpadat dengan penduduk sekitar 11 juta jiwa. Kalau warga Indonesia berpandangan bahwa banyak anak adalah banyak istri, banyak rejeki, maka bagi warga Kuba banyak anak justru menyusahkan. Itulah mengapa pertumbuhan populasi Kuba termasuk kecil. Miguel Diaz-Canel, presidennya saat ini, adalah presiden pertama yang lahir setelah revolusi Kuba, kaki kanan Raul Castro, yang mengakhiri era keluarga Castro sebagai pemimpin sejak tahun 1976. Ya, meski begitu Raul Castro masih mendominasi Kuba dengan tetap menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Komunis. Satu-satunya partai yang berkuasa di Kuba. Dengan pemerintahan negara satu partai, Kuba menjadi satu-satunya negara komunis di Amerika. Dan menjadi satu dari sedikit negara komunis yang masih eksis di dunia. Pemerintah bahkan melarang pengajaran ide-ide di luar komunisme. Orang tua saja bisa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara jika mengajarkan hal lain kepada anak-anaknya. Ekonomi komunisme yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat produksi membuat Kuba harus juga melarang permainan monopoli dari game Parker Brothers. Pemimpin revolusi Kuba, Fidel Castro lah yang menanamkan sistem sosialis atau komunisme di Kuba dan menjadi pemimpin terlama Kuba serta terlama di dunia di luar monarki. Dari tahun 1959 lalu digantikan adiknya Raul Castro di tahun 2008. Di era Fidel lah pembangunan apartemen rakyat berlangsung. Memungkinkan semua keluarga Kuba memiliki masing-masing satu rumah. Tidak boleh lebih dan semua rumah adalah milik negara. Selain hunian, kesehatan dan pendidikan adalah hal yang paling utama di Kuba. Yang patut diacungi jempol adalah pendidikan yang digratiskan, membuat Kuba menjadi negara dengan tingkat melek huruf paling tinggi di dunia. Gratis dari tingkat SD sampai universitas, bahkan sampai S3 dan profesor. Saking concernnya terhadap pendidikan, pelajar yang kedapatan hamil tetap diizinkan lanjut bersekolah seperti biasa. Sedangkan di negara Wakanda, hal itu adalah aib. Perempuan di Kuba memang sespesial itu. Bahkan jika ada pria yang kedapatan menikah lagi lalu menelantarkan anak dan istrinya, pemerintah akan segera memotong gaji si pria lalu diberikan kepada istri dan anaknya yang pertama. Wah, keren nih, gak ada yang berani selingkuh ya. Kemudian pendidikan gratis dan terbuka untuk semua kalangan dan umur, terutama untuk jurusan kesehatan, membuat dokter jago sangat melimpah di Kuba. Sampai bisa mengirim tenaga medis ke 40 negara di seluruh dunia loh. Saat Haiti diguncang gempa tahun 2010, dokter Kuba lah yang datang memberikan pertolongan pertama. Sampai warga Haiti ramai berucap, bagi rakyat Haiti, pertolongan pertama datang dari Tuhan, dan setelah itu, dokter Kuba. Setidaknya ada sekitar 50 ribuan tenaga medis profesional Kuba yang bekerja di 66 negara di dunia.
Dan tentu saja untuk warganya sendiri, pelayanan kesehatannya jauh lebih baik. Tidak ada kasus gizi buruk. Program imunisasi mencapai 99%. Dan kabar dari Berdikari menuliskan tahun 2015, WHO menetapkan Kuba sebagai negara pertama di dunia yang berhasil menghapuskan penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak. Tahun 1985, Kuba menjadi pelopor penemuan vaksin untuk mengatasi meningitis B. Sistem kesehatan Kuba bisa menjangkau 100% penduduknya tanpa diskriminasi dan gratis. Moto kesehatan di Kuba adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ih, bener. Jika di Indonesia, pasien yang mendatangi dokter, maka di Kuba dokterlah yang mendatangi pasien. Ini disebut program dokter keluarga. Satu dokter melayani satu keluarga. Dan tak seperti rekan komunisnya Korea Utara, warga dan pemimpin Kuba itu terkenal hangat dan ramah. Tipikal orang-orang Amerika Latin yang terbuka. Jika mereka bertemu dengan orang yang telah dikenal, ada kebiasaan untuk menempelkan pipi kiri dan kanan sebagai salam warisan dari Spanyol. Jauh sebelum itu, Kuba pernah juga sengsara di bawah pendudukan dua negara. Pertama kali dikunjungi bangsa Eropa di tahun 1492 oleh kaki penjelajah populer Columbus. Lalu diinvasi oleh Spanyol tahun 1510-an, menghilangkan setengah dari penduduk lamanya, yakni orang-orang Siboney, para pemburu pengumpul, lalu orang Taino, para petani-petani cakap. Dua suku yang sama-sama memiliki ritual suci yang dipraktikkan menggunakan tembakau. Itulah mengapa para tokoh revolusionernya lekat dengan cerutu di tangan. Apalagi komoditas cerutu terbaik datang dari Kuba, hingga dijuluki negara cerutu. Ada kisah lucu tentang cerutu Kuba dan Soekarno. Jadi pada tahun 1960-an, Soekarno melawat ke Kuba. Disambut poster bertuliskan Viva Presiden Soekarno. Uniknya, polisi pemimpin konvoi motor iring-iringan presiden tiba-tiba memberhentikan rombongan hanya untuk meminjam korek. Cerutunya dibakar lalu menunduk hormat kepada Bung Karno. Berbalik kemudian menaiki motor dengan cerutu terbakar yang gagah. Tapi sebenarnya yang membuat Kuba jadi favorit bangsa penjajah adalah gulanya. Saat ini bahkan Kuba menjadi pengekspor gula utama di dunia. Setelah 4 abad diduduki kolonial Spanyol, Kuba meraih kemerdekaannya di tahun 1902. Tapi karena Amerika merasa berkontribusi terhadap kemerdekaan tersebut, negara Paman Sam pun menjadi penjajah baru. Lewat Amandemen 4, Amerika mengurusi hampir semua hal di Kuba dan mengharuskan Kuba menyerahkan Teluk Guantanamo. Di era campur tangan Amerika lah banyak tanah warga dikuasai. Korporasi Amerika Serikat dan pabrik berdiri menjadi surga para mafia dan gangster yang menguasai industri perjudian dan sumber rum ilegal selama masa pelarangan. Tanah dikuasai, perkebunan tebu Kuba pun menjadi pusat industri gula bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menanamkan pengaruhnya lewat pion-pion yang berada di pemerintahan. Dari Jenderal Perang Kemerdekaan Kuba, Gerardo Machado, yang digulingkan Fulgencio Batista, diktator baru yang kemudian digulingkan oleh Revolusi Kuba 1953. Revolusi dengan tokoh utamanya adalah si ganteng karismatik Ernesto Che Guevara. Rekannya Fidel Castro pun naik menjadi pemimpin baru yang mengubah haluan dari ekonomi liberal menjadi ekonomi sentralis. Seluruh aset nasional, harta pribadi dikelola oleh negara. Amerika Serikat tersingkir dari penguasaan, fokus pada program pendidikan dan kesehatan gratis, dan menghidupkan sentimen anti-Amerika. Amerika Serikat pun geram karena sapi perahnya mulai berontak. Era Perang Dingin, Blok Barat dan Timur memasukkan Kuba sebagai salah satu negara non-blok bersama Indonesia, tapi lebih dekat dengan Uni Soviet dan sekutu. Amerika pun tambah geram saja. Meski pernah hampir berjabat tangan di era Obama, tapi permusuhan mereka berlanjut di pemimpin setelahnya. Embargo pun diperpanjang hingga kini. Alexander Beasley, jurnalis BBC, pernah menuliskan dalam catatan perjalanannya bahwa Kuba dengan cara yang aneh selalu berlari di tempat, berubah, berencana, berimprovisasi setiap saat, meski ketika pemerintahnya telah dikecam kurang lebih selama 50 tahun. Ia juga menuturkan bahwa setiap orang yang mengunjungi Kuba selalu membicarakan tentang bagaimana orang Kuba dengan kecerdasan, akal, tekad, dan imajinasi
seolah tetap membuat pulau ini terapung meski bangunan mereka hancur. Ernest Hemingway, sastrawan romantis Amerika, bahkan sangat mencintai Kuba. Menyebutnya dengan banyak karya. Kuba sampai melestarikan karyanya di pusat seni Havana. Pico Layar, penulis perjalanan dalam buku Cuba and the Night, menangkap gambaran indah dari Kuba. Bagaimana gairah dan semangat sebuah negara ini beradaptasi terhadap peristiwa penting pada tahun lalu. Meski PBB desak Amerika Serikat cabut embargo ke Kuba, Kuba sepertinya tidak peduli. Indeks kemiskinan tinggi, pelanggaran HAM terhadap oposisi pemerintah terbuka ketika Fidel meninggal. Tapi dunia tidak pernah berhenti kagum bahwa jaminan sosial di Kuba adalah yang terbaik di bumi.